Alhamdulillah, tepat hari ini, Timnas Indonesia tiba di Sydney. Garuda fans guncang bandara, fans Australia tercengang. Semangat mereka bikin terkejut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin panas. Garuda fans buktikan dukungannya. Lihat bagaimana sambutan meriah ini. Simak fakta lengkapnya. Kabar mengejutkan, bikin geger Garuda fans. Erick Thohir bongkar musuh utama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ialah kelelahan dan cedera. Jadi ancaman yang menghantui. Apa yang akan terjadi di Australia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ini baru mantap, Sandy Walsh bakal tampil gagah berani di kualifikasi Piala Dunia 2026. Minta dukungan Garuda fans Indonesia dengan bahasa Jawa. Cak Sandy penuh semangat. Siap tampil maksimal di Sydney. Doakan kemenangan Timnas Indonesia di Australia. Tidak sabar gabung skuad Garuda. Begini pesan, mengharukan Sandy. Shin Tae-yong seperti ayah yang bangga sambut putra-putranya. Nonton langsung Asnawi Mangkualam versus Pratama Arhan di Thailand. Inilah momen mengharukan yang membuat fans Indonesia tersentuh. Lihat keterikatan cinta Shin Tae-yong dengan dua bintang ini. Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, tepat hari ini, Timnas Indonesia tiba di Sydney. Garuda fans guncang bandara, fans Australia tercengang. Semangat mereka bikin terkejut. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin panas. Garuda fans buktikan dukungannya. Lihat bagaimana sambutan meriah ini. Simak fakta lengkapnya. Timnas Indonesia akhirnya tiba di Bandara Sydney hari ini, memulai perjalanan mereka untuk melanjutkan perjuangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah Australia. Begitu pesawat mendarat, suasana di bandara langsung berubah menjadi luar biasa meriah berkat kedatangan ratusan Garuda fans Indonesia yang telah siap sedia menyambut para pemain kesayangan mereka. Kehebohan ini bukan hanya dirasakan oleh para pendukung Indonesia, tetapi juga membuat banyak penggemar sepak bola Australia yang kebetulan berada di bandara merasa tercengang. Mereka tak menyangka jika tim tamu yang datang untuk bertanding dalam laga kualifikasi ini akan disambut dengan begitu antusias oleh Garuda fans Indonesia yang ada di Tanah Kangguru. Suara sorakan, nyanyian, dan bendera Indonesia yang berkibar seakan menggema di seluruh bandara. Aksi spontan dari Garuda fans Indonesia bahkan sempat membuat beberapa fans Australia yang hadir terkejut. Namun mereka tidak bisa menahan rasa kagum akan semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para pendukung Indonesia. Kehadiran Timnas Indonesia di Sydney untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu saja memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Dengan dukungan penuh dari para fans yang tak kenal lelah, Indonesia berharap dapat memberikan penampilan terbaik di tanah Australia dan merebut kemenangan yang sangat diidamkan. Momen ini menjadi pembuktian betapa besar dukungan yang diberikan oleh Garuda fans Indonesia yang siap terus memberikan semangat untuk Timnas Indonesia di setiap pertandingan internasional. Bagi fans Indonesia yang ada di Australia, ini adalah momen yang tidak akan terlupakan. Bagi Garuda fans Indonesia, momen ini adalah wujud nyata dari kecintaan yang tak tergoyahkan terhadap Timnas Indonesia. Tidak ada yang bisa menandingi semangat mereka, bahkan di luar negeri sekalipun. Dengan semangat yang menggebu, Garuda fans siap mendukung penuh Indonesia menuju kemenangan dalam setiap laga kualifikasi. Ini baru namanya dukungan luar biasa. Berikan dukungan kalian dan berikan komentar kalian.
Kabar mengejutkan, bikin geger Garuda fans. Erick Thohir bongkar musuh utama timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah kelelahan dan cedera. Jadi ancaman yang menghantui. Apa yang akan terjadi di Australia? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan musuh utama yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan lawan-lawan tangguh yang siap menumbangkan Garuda, melainkan kelelahan dan cedera yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi para pemain. Ungkapan tersebut dilontarkan Erick Thohir setelah ia melepas timnas Indonesia yang siap bertarung melawan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi di zona Asia. Rombongan timnas Indonesia yang berangkat dari Hotel Fairmont Senayan menuju Bandara Soekarno-Hatta kemarin pada pukul 19.45. Waktu Indonesia Barat hanya terdiri dari 8 pemain yang turut serta dalam perjalanan ini, yaitu Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Rizky Kambuaya, dan Hoki Karaka. Namun, beberapa pemain yang berkarier di luar negeri seperti Tom Hay dan Justin Hubner telah lebih dahulu tiba di Australia, sementara beberapa lainnya masih sibuk memperkuat klub masing-masing. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa ia tidak hanya melepas tim, tetapi juga meluangkan waktu untuk makan malam bersama pemain dan ofisial guna memastikan segala persiapan berjalan dengan baik. Saya ingin memastikan tim siap 100% sebelum berangkat ke Australia, ujar Erick, yang juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap para pemain baru yang telah resmi menjadi WNI, seperti Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James, yang akan semakin memperkaya skuad Garuda. Namun, di balik semua persiapan tersebut, Erick Thohir dengan tegas menyebutkan bahwa musuh terbesar timnas Indonesia bukanlah Australia, melainkan kelelahan dan risiko cedera yang bisa menghancurkan segala rencana. Kelelahan dan cedera adalah tantangan yang nyata, terutama setelah melihat jadwal padat yang dialami pemain di klub masing-masing, terang Erick, sambil mengingatkan tentang perbedaan waktu dan jet lag yang bisa mempengaruhi kondisi fisik mereka. Dengan kesiapan tim yang terus dipantau secara ketat, Erick berharap segala persiapan berjalan lancar tanpa ada masalah besar. Semua persiapan berjalan dengan baik dan sejauh ini tidak ada cedera serius, tambahnya. Kini, dengan semangat dan tekad yang membara, timnas Indonesia harus menghadapi ujian berat, baik dari dalam maupun luar lapangan, demi meraih kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, Sandy Walsh bakal tampil gagah berani di kualifikasi Piala Dunia 2026. Minta dukungan Garuda fans Indonesia dengan bahasa Jawa. Cak Sandy penuh semangat. Siap tampil maksimal di Sydney. Doakan kemenangan timnas Indonesia di Australia. Tidak sabar gabung skuad Garuda, begini pesan mengharukan Sandy Walsh, pahlawan baru yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, kini siap tampil maksimal di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain kelahiran Brussels ini tak hanya siap bersaing, tetapi juga bersemangat membela skuad Garuda dalam putaran ketiga yang bakal berlangsung bulan Maret ini. Terbaru, Sandy baru saja meraih kemenangan perdana bersama Yokohama F. Marinos setelah menumbangkan Gamba Osaka dengan skor 2-0, di mana ia tampil solid sebagai bek tengah. Kemenangan itu menambah semangat Sandy yang kini langsung terbang ke Sydney untuk bergabung dengan timnas, meski perjalanan panjang menantinya. Tentu perjalanan Sandy tidaklah singkat. Ia diperkirakan memerlukan waktu sekitar 7 jam untuk tiba di Australia, namun semangatnya tak surut sedikit pun.
Dengan usia 30 tahun dan segudang pengalaman internasional, Sandy siap memberikan segalanya untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. "Cak Sandy siap! Aku bakal ngasih kabeh kanggo timnas Indonesia," ujarnya dengan semangat membara, menegaskan komitmennya untuk berjuang habis-habisan. Dalam momen penuh emosi itu, Sandy Walsh meminta dukungan dari supporter setia timnas Indonesia dengan menggunakan bahasa Jawa Timur, ciri khas dari nenek moyangnya yang berasal dari Surabaya. "Dongane ya rek," seru Sandy dengan penuh harap kepada para supporter. Hal ini semakin mempererat hubungan emosional antara Sandy dan para penggemar karena pada debutnya melawan Turkmenistan pada September 2023 lalu, timnas Indonesia juga bermain di Surabaya. Sebelumnya, dua pemain lainnya, Justin Hubner dan Tom Hay, sudah tiba di Australia untuk memulai persiapan. Hubner memilih datang lebih awal untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dan waktu di Sydney, meskipun ia tak bisa bermain melawan Socceroos. Sementara itu, Hay yang baru saja bermain bersama Almere City melawan NAC Breda juga langsung terbang ke Australia untuk bergabung dengan timnas. Kini, seluruh perhatian tertuju pada Sandy yang bakal menyambut tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Shin Tae-yong seperti ayah yang bangga sambut putra-putranya. Nonton langsung Asnawi Mangkualam versus Pratama Arhan di Thailand. Inilah momen mengharukan yang membuat fans Indonesia tersentuh. Lihat keterikatan cinta Shin Tae-yong dengan dua bintang ini. Simak semua berita lengkapnya hingga selesai. Momen penuh kehangatan dan kebanggaan terjadi ketika Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, menyaksikan secara langsung pertandingan Liga Thailand antara Port FC dan Bangkok United yang berlangsung di Stadion Pat, Bangkok, pada Minggu, 16 Maret 2025. Namun yang lebih mengharukan adalah interaksi luar biasa yang terjadi setelah laga berakhir dengan skor 0-0 itu. Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai sosok pelatih penuh dedikasi, tampak begitu bangga saat menyambut dua mantan pemain asuhannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, yang kini berkarir di Liga Thailand. Seperti seorang ayah yang menerima anak-anaknya kembali pulang, Shin Tae-yong memeluk Asnawi Mangkualam dengan penuh kehangatan, menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara mereka. Dengan senyum lebar dan tatapan penuh kebanggaan, Shin Tae-yong mengobrol santai dengan Asnawi dan Pratama, memperlihatkan rasa sayang yang tulus, seolah mereka adalah anak-anak yang telah sukses menapaki jalan hidup mereka berkat bimbingannya. Seperti ayah yang bangga menyambut putra-putranya. Begitu ungkap jurnalis Thailand Tael yang merekam momen emosional tersebut. Karier gemilang Asnawi dan Arhan memang tidak lepas dari kontribusi besar Shin Tae-yong. Berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini, Asnawi berhasil menembus Liga Korea Selatan pada 2021 dan menjadi kapten timnas Indonesia yang dihormati. Sedangkan Pratama Arhan yang juga ikut bersinar di timnas Indonesia U20 telah dibimbing langsung oleh Shin Tae-yong hingga mampu menunjukkan kelasnya di Liga Thailand. Dalam video yang beredar, terlihat Shin Tae-yong begitu bangga melihat perkembangan luar biasa yang diraih kedua pemain ini. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen emosional yang penuh makna bagi Shin Tae-yong, Asnawi, dan Arhan. Berikan komentar kalian. Gokil!
Bukan kaleng-kaleng. Gol spektakuler Rizky Ridho ke gawang Arema FC. Harus dan memang layak menang Puskás Award. Ini reaksi emosionalnya. Dan bagaimana menurut kalian? Simak fakta lengkapnya dan tonton semua beritanya hingga selesai. Sebuah gol luar biasa dari bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, berhasil mencuri perhatian banyak orang dan langsung menjadi bahan perbincangan hangat. Pada laga sengit antara Persija Jakarta dan Arema FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu, 9 Maret 2025, Ridho mencetak gol yang membuat seluruh stadion tercengang. Memanfaatkan intersep cerdas pada menit ke-62, Ridho menggiring bola sejauh 45 meter dan dengan penuh ketenangan melepaskan tendangan luar biasa yang tak mampu dihentikan oleh kiper Arema FC, Lucas Frigeri. Gol jarak jauh yang menakjubkan itu bahkan membuat banyak orang berpendapat bahwa Ridho layak meraih Puskás Award 2025. Meski golnya tersebut mengundang pujian dan bisa dibilang sangat layak untuk memenangi penghargaan tertinggi untuk gol terbaik, Ridho hanya memberi respon sederhana lewat Instagram Story, menunjukkan senyuman dan tangan yang menunjuk ke atas, seakan mengucap syukur kepada Tuhan atas keberuntungan dan ketenangannya dalam mencetak gol fenomenal itu. Namun, meski mampu mencetak gol spektakuler, nasib kurang baik menghampiri Persija. Pada akhir laga, tim Macan Kemayoran harus menelan pil pahit dengan kekalahan 3-1 dari Arema FC. Dengan rendah hati, Ridho menyampaikan permintaan maaf atas hasil buruk tersebut dalam konferensi pers. Kami semua ingin menjaga rekor tidak kalah di kandang, tapi 2 kartu merah datang begitu cepat dan semuanya bisa terjadi di sepak bola, ujar Ridho penuh penyesalan. Ia kemudian mengungkapkan tekadnya untuk bangkit dan memperbaiki performa di pertandingan selanjutnya, sekaligus berterima kasih kepada para pendukung setia Persija. Pujian untuk golnya mungkin datang deras, tetapi Ridho tetap fokus pada tim dan ingin membawa Persija ke arah yang lebih baik. Berikan komentar kalian. Wow, ini keren banget. Jersey kiper Timnas Indonesia terbaru sudah rilis. Maarten Paes jadi bintang utama dan siap tempur lawan Australia dan Bahrain. Bagaimana komentarnya tentang jersey terbarunya? Simak fakta lengkap dan detailnya hingga selesai. Sensasi besar datang dari Erspo. Jersey terbaru untuk penjaga gawang Timnas Indonesia resmi diluncurkan dan desainnya bikin semua mata terbelalak. Pada 10 Maret 2025, Erspo mengungkapkan 2 pilihan warna jersey kiper yang luar biasa, kuning cerah dan hitam pekat. Maarten Paes, sang pahlawan di bawah Mistar, menjadi model utama dalam sesi pemotretan kali ini, menampilkan aura gagah yang siap menghalau setiap serangan lawan. Kiper berusia 26 tahun ini memang selalu identik dengan warna-warna ikonik tersebut, dan kali ini dia kembali menegaskan statusnya sebagai benteng kokoh Timnas Indonesia. Konsep desain kali ini membawa nuansa yang mirip dengan jersey sebelumnya, namun dengan peningkatan yang jauh lebih keren. Erspo tidak hanya meluncurkan jersey untuk kiper, tetapi juga jersey pemain outfield yang tak kalah spektakuler. 2 warna jersey luar biasa untuk para pemain lapangan, merah yang menggairahkan dan putih yang elegan, siap menambah semangat tempur para pejuang Garuda di lapangan. Yang lebih keren lagi, ada sentuhan batik yang memperkaya desain jersey ini, memberikan kesan eksklusif dan penuh makna. Jersey terbaru ini akan segera debut di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Setelah itu, para pemain akan mengenakan jersey ini kembali di laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dengan desain yang lebih segar dan keren, diharapkan jersey anyar ini bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk meraih kemenangan dan tiket ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wow, saking ketar-ketirnya lawan Jepang dan Indonesia, walaupun di bulan Ramadan tak halangi timnas Bahrain latihan serius. Jelang laga krusial melawan Jepang dan Indonesia, mereka semakin panik. Kenapa begitu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah, timnas Bahrain tetap berlatih dengan semangat yang membara. Persiapan mereka menjelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin intens, meskipun para pemain berpuasa dari pagi hingga sore. Timnas Bahrain baru saja mengumumkan daftar 26 pemain yang akan berlaga melawan Jepang di Saitama pada 20 Maret 2025 dan Indonesia di Jakarta 5 hari setelahnya. Skuad yang dipimpin oleh pelatih Dragan Talajic ini tak hanya mengandalkan wajah-wajah lama, tetapi juga membawa dua pemain baru yang siap menambah kekuatan tim, Hussein Al-Eker dan kiper Abdul Karim Al-Fardan. Tak ada waktu untuk santai. Sejak 6 Maret 2025, mereka sudah berkumpul dan mulai berlatih dengan penuh dedikasi. Latihan intens di bawah pimpinan Talajic berlangsung serius, meski bulan suci Ramadan. Bahkan, meskipun berpuasa, para pemain Bahrain tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Latihan kami kemarin sangat bagus, dan hari berikutnya bahkan lebih keras lagi. Saya sangat bangga dengan kesabaran mereka selama Ramadan. Mereka menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Puji pelatih asal Kroasia itu. Namun, tak bisa dipungkiri, ada beberapa masalah kecil terkait kebugaran pemain yang diharapkan akan sembuh sepenuhnya menjelang pertandingan besar melawan Jepang dan Indonesia. Timnas Bahrain saat ini berada di posisi kelima di grup C, dengan poin yang sama dengan Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Pertarungan sengit untuk merebut dua tempat teratas grup yang akan membawa tiket ke Piala Dunia 2026 semakin mendekat, dan Bahrain bersiap memberikan segalanya untuk merebut kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian. Breaking news, kabar mengejutkan. FIFA menunjuk Adham Mahatme Wasit yang mempesona di Liga 1 dan siap pimpin laga krusial Australia versus Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah yang terjadi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebuah pengumuman yang mengejutkan datang dari FIFA, wasit papan atas asal Yordania, Adham Mahatme, terpilih untuk memimpin pertandingan super panas antara Australia dan Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Siapa sangka wasit berusia 38 tahun yang sudah berlisensi, FIFA ini akan menjadi sosok yang membawa energi baru dalam laga sengit ini. Mahatme yang dikenal tajam dalam pengambilan keputusan, bukan hanya berpengalaman memimpin Liga 1 2024-2025, tetapi juga memiliki rekam jejak luar biasa dengan memimpin beberapa pertandingan di Yordania Pro League dan berbagai kompetisi internasional lainnya. Adham Mahatme sebelumnya sudah menjadi langganan di Liga 1 Indonesia, memimpin laga-laga seru seperti Semen Padang vs Borneo FC, Barito Putra vs Madura United, dan masih banyak lagi.
Bahkan, dia juga pernah memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir imbang 1-1. Kini, dia kembali ditunjuk oleh PSSI untuk memastikan jalannya pertandingan Indonesia melawan Australia berjalan dengan adil dan penuh intensitas. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kabar yang menggembirakan karena sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan Mahathir yang tegas dan bijaksana. Para pemain pun diharapkan semakin nyaman dan percaya diri di bawah pengawasan wasit yang sudah tahu betul ritme permainan mereka. Dengan laga besar ini di depan mata, timnas Indonesia pasti akan semakin percaya diri untuk bertarung habis-habisan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 25 Maret 2025. Semoga Garuda bisa terbang tinggi dan berikan komentar kalian.